Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah kejutan indah di bulan Juli 2022 yang nanti akan aku bagi menjadi dua kategori untuk kondisi umum dan juga kisah cinta kamu. Kita akan lihat ada kejutan apa aja di sana ya. Dan seperti biasa di depan kamu sudah ada dua tumpuk kartu yang bisa kamu pilih berdasarkan intuisimu. Apakah kamu lebih tertarik kepada pile pertama atau pile kedua? Dan untuk memudahkan, aku di sini udah pakai kristal ya, jadi bisa kamu pilih aja. Apakah kamu lebih tertarik kepada rose quartz ya, seperti ini, atau kamu lebih tertarik pada amethyst? Oke, pilih satu mana yang paling memanggil hati kamu. Kalau misalnya kamu butuh waktu yang lebih, kamu bisa pause dulu di sini. Kalau sudah memutuskan, kamu bisa langsung cek aja timestamp di bawah dan kita akan ketemu lagi di sana. Hai teman-teman yang memilih pile pertama atau rose quartz di sini, kita akan lihat bareng-bareng bagaimana kondisi umum kamu dulu ya. Aku akan mulai dari tarotnya dulu. Untuk kisah cinta nanti ya, sabar. Ada The Tower, King of Wands, Page of Wands, The World, Three of Pentacles. Oke, ini sebaran kartunya yang bisa aku katakan buat teman-teman yang memilih pile pertama. Ada hal yang mengejutkan akan terjadi di bulan Juli ya. The Tower, sesuatu yang kamu rasa kamu nggak ada persiapan, tiba-tiba ini terjadi dan kamu sangat-sangat kaget. Karena di sini The Tower ini biasanya suatu hal, informasi, sebuah fakta, ya bisa juga sebuah masalah yang datang. Terus Kak, kejutannya di mana kalau tiba-tiba ada masalah? Tapi di sini apapun hal yang datang ini, pada akhirnya kamu akan mengerti. Kamu akan mengerti mengapa hal ini sampai terjadi. Kamu akan belajar dari ini semua. Walaupun mungkin di sini kamu ada momen kamu kecewa, mungkin kamunya marah, kamunya kaget, tapi pada akhirnya kamu akan baik-baik saja di bulan Juli nanti. Jadi di sini sebuah fakta ini akan membuka kesadaran kamu bahwa kamu itu bisa menghadapi ini semua. Karena ini adalah proses melatih kamu agar kamu kedepannya menjadi lebih bijaksana ketika mengambil sebuah keputusan, terutama kalau misalnya kejadian ini akan melibatkan beberapa orang, gak cuma kamu. Jadi di sini bagaimana kamu akan mengatasi itu semua, bagaimana pola pikir kamu, bagaimana cara mengatasinya, kamu akan didewasakan oleh itu semua. Jadi begitulah. Tapi mudah-mudahan aja ini memang akan menjadi suatu hal yang bisa kamu selesaikan dalam waktu yang dekat. Ya, di sini karena ada Page of Wands juga di sini yang menandakan kamu harus bener-bener serius, nggak bisa main-main lagi, nggak bisa seperti anak-anak atau remaja yang ketika ada masalah kamunya kabur, udah nggak bisa kayak gitu. Kamu di sini akan dididik untuk menjadi seorang raja untuk dirimu, entah kamu perempuan atau laki-laki. Tapi di sini bagaimana kamu tetap tenang menghadapi situasi ini, memberikan jawaban atau sebuah penyelesaian masalah terbaik ya, karena King of Wands ini adalah sosok yang sangat pemberani iya, cerdas iya, dia mengerti bagaimana ketika masalah terjadi harus gimana tanpa harus menyakiti banyak orang kayak gitu di sini. Dan yang paling penting dari King of Wands adalah dia orang yang sangat bertanggung jawab. Maka di sini kamu akan belajar untuk bertanggung jawab dan juga belajar mengenai banyak hal. Page of Wands ini adalah orang yang dia curious ya, dia selalu ingin tahu mengenai banyak hal dan itu pun akan kamu dapatkan di bulan Juli nanti. Fakta mengenai banyak hal. Kalau misalnya teman-teman di sini misalnya bekerja, karena ini kondisi umum ya, misalnya bekerja, kamu akan menemukan sebuah fakta, bisa aja mengenai manajer kamu, partner kerja kamu, siapapun itu yang berhubungan dengan pekerjaan kamu. Dan kalau misalnya ini mengenai cinta, tapi nanti akan aku bahas terpisah ya. Kalau ini mengenai cinta, kamu akan menemukan sebuah fakta yang mana ini akan membuat kamu harus tegas mengenai suatu hal. Yang mana kamu udah gak bisa, mungkin kamu sudah bersabar terlalu lama, tapi ini sudah waktunya kamu tegas. Kamu udah gak bisa menjadi sosok yang kekanak-kanakan, udah waktunya kamu ayo dewasa seperti usia kamu sekarang. Karena aku yakin yang datang di videoku usianya pasti udah lebih dari 20 tahun ya, kayak gitu. Dan tenang aja, walaupun awalnya kelihatan menakutkan, tapi tenang aja, semua akan baik-baik saja di sini. Ya, kamu akan berbahagia lagi, kamu akan menemukan diri kamu lagi, kamu akan bersuka cita lagi, dan kamu akan bersyukur Tuhan pernah
membawa kamu berada di situasi ini, apapun itu ya. Dan di sini kamu setelah semua ini beres, kamu akan baik-baik aja, kamu akan menikmati lagi hidup kamu, bahkan mungkin di fase yang jauh lebih baik, yang mana di sini kamu sudah mendewasa, sudah mengerti tanggung jawab itu bagaimana, udah nggak kabur-kabur lagi dari masalah ya. Di sini macam-macam ya, karena di sini sekali lagi umum bisa aja mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keluarga kamu, pekerjaan kamu. Ketegasan kamu sangat diperlukan di sini ya, King of Wands kayak gitu. Lalu ada Three of Pentacles yang menandakan bahwa ya di bulan Juli nanti akan ada banyak orang yang terlibat di hal-hal yang berhubungan dengan keuangan kamu. Bisa saja di sini nanti ada sebuah proyek yang mana kamu harus bekerja sama lebih kuat lagi dengan tim kamu, partner kerja kamu, atau mungkin di sini kamu dipercaya untuk memegang sebuah proyek yang nanti akan ada banyak orang di sana. Yang ini nggak hanya mengenai kamu aja, tapi juga bagaimana kamu bisa saling mengerti dengan timnya kamu. Bagaimana kalau misalnya si A, si B, si C punya pikiran yang beda-beda, gimana menyatukan semua itu semua untuk menghasilkan sebuah hasil kerja yang memuaskan untuk semuanya, kayak gitu di sini. Kemudian ya, bekerja keras udah pasti di bulan Juli nanti. Karena kalau misalnya masalah yang datang atau ujian yang datang ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, maka kamu harus lebih bisa bekerja keras untuk mengembalikan lagi hal-hal yang berhubungan dengan kartu The Tower ini. Kayak gitu. Jadi tenang aja. Dan buat teman-teman di sini yang sedang mengusahakan untuk melamar pekerjaan, kemungkinan akan ada berita baik. Dan di sini walaupun kamunya masih pegawai yang masih baru, masih fresh graduate, katakanlah, tenang aja. Walaupun kamu belum se-expert mereka, belum seahli teman-teman kamu di kantor, tapi tenang aja, karena bagaimanapun juga waktu akan bisa memberikan banyak pengalaman dan pelajaran buat kamu di sini. Dan ya, kalau misalnya kamu sudah masuk ke sebuah perusahaan, maka sekali lagi kamu nggak bisa bermain-main. Kamu sudah harus mengerti tanggung jawab kamu apa sebagai seorang pegawai, ya, hak-hak kamu apa aja. Maka di sini sudah waktunya aktualisasi diri, bersenang-senang boleh, tapi juga tidak melupakan tanggung jawab utama kamu. Jadi di bulan Juli nanti, poin pentingnya adalah mengenai tanggung jawab di kondisi umumnya kamu. Begitu ya. Dan aku akan ambil beberapa kartu lainnya. Oke, di sini adalah pesan dari angel guard kamu atau malaikat penjaganya kamu ya. Di sini ada every ending is a new beginning. Jadi kalau misalnya di sini hal yang datang ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan akhir. Entah di sini kamu ada sebagian mungkin yang akan mengakhiri kisah cintanya, putus gitu ya, atau mungkin di sini ada yang ya sudahlah, aku resign aja, aku udah nggak kuat kerja di tempat seperti ini, ya sudah nggak apa-apa. Karena bagaimanapun juga setiap akhir adalah sebuah kisah yang baru. Jadi walaupun ini sudah berakhir, katakanlah akan ada chapter baru di hidup kamu yang mana ya mungkin kamu masih harus berjuang lagi, tapi kamunya akan jauh lebih berbahagia. Jadi di sini kalau misalnya aku bilang ada yang putus atau mungkin ada masalah, jangan juga protes di kolom komentar. Kalau misalnya ini masalah, kenapa ini judulnya kejutan? Ya karena aku nggak pernah tahu kartu yang muncul ini apa, dan aku nggak mau melakukan reading yang manis-manis aja. Ketika memang ada suatu hal yang akan menguji kamu, menguji kedewasaan kamu, aku akan bilang gitu loh. Jadi di sini kalau misalnya pun kamu putus sama pacar kamu, memang akan sedih, memang akan terluka, tetapi kalau putusnya ini karena kamunya merasa kamunya sudah tegas ke diri kamu nggak bisa diperlakukan dengan tidak baik, mungkin pasangan kamu di sini berkali-kali selingkuh, berkali-kali menyakiti kamu, dan kamu bisa tegas untuk menyelesaikan hubungan ini, itu kejutan buat kamu. Dalam artian kamu di sini mengerti caranya menghargai diri kamu, membela diri kamu, menjadikan kamu keluar dari situasi yang nggak enak ini menuju kamu yang bahagia. Jadi nggak semua putus itu menyedihkan, karena ada beberapa putus itu yang justru membahagiakan, dan gak semua jadian itu membahagiakan. Ada jadian yang malah menyengsarakan. Jadi di sini aku harap semoga apapun yang terjadi bisa membawa kamu kepada perubahan, terutama pendewasaan, lebih dewasa, lebih bijak, dan kamunya akan bahagia dengan apapun itu keputusan kamu mengenai suatu hal. Gitu ya. Jadi di sini walaupun judulnya kejutan indah, nggak selalu hasilnya itu atau readingnya itu akan jadian, dapat kekayaan, nggak selalu begitu ya. Karena sesuatu yang indah itu nggak hanya mengenai cinta pasangan, tapi juga bagaimana diri kamu semakin mendewasa, semakin bijak gitu ya di sini. Jadi demikian, ada be yourself.
tetaplah menjadi diri kamu di sini pesannya. Jadi apapun yang terjadi, kamu itu akan baik-baik aja, dan kekuatan terbesarnya kamu ya diri kamu sendiri. Maka yakinlah dengan diri kamu, terutama kalau misalnya nanti kamu akan mulai bekerja di sebuah perusahaan, atau mulai kuliah, atau dipercaya untuk sebuah proyek, maka kamu akan baik-baik aja dan jadilah diri kamu. Jangan tergoda dengan biasanya di kantor itu adalah yang namanya godaan-godaan. Nanti kalau kamu dapat uang sekian, kamu harus curang apa gitu. Jangan, jadilah diri kamu sendiri di sini yang akan semakin maju ke depannya, dan jangan mudah tergoda dengan hal-hal yang berhubungan dengan uang atau sesuatu yang menyilaukan sesaat, tapi ini akan berdampak buruk buat kamu. Ingat karma ya. It's not the right time. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang ingin membuat sebuah keputusan, atau ingin di sini katakanlah ingin bekerja di mana, atau ingin jadian dengan seseorang, coba dipikirkan baik-baik. Pikirkan lagi, apakah memang itu yang terbaik buat kamu? Apakah kamu sudah benar-benar mengenal dia? Apakah kamu sudah mengerti perusahaan ini bergerak di bidang apa? Job desk kamu apa? Dan juga kalau misalnya ada yang menawarkan kamu mengenai investasi, tolong pelajari baik-baik. Karena mungkin ini belum waktunya, atau mungkin di sini tandanya kamu harus cari informasi yang jauh lebih banyak sebelum kamu nanti akan merelakan uang kamu buat dititipkan di sebuah investasi atau yang seperti itu. Jangan sampai kamunya hanya karena dijanjikan hasil yang indah, kamunya nggak mempelajari dulu. Jadi hati-hati banget, terutama kalau di sini akan melibatkan uang yang cukup besar. Dengarkan kata hati kamu. Yes, kalau misalnya di sini emang akan ada yang terjadi, atau mungkin di sini kamu harus memutuskan sebuah hal ya yang cukup besar, maka dengarkan hati kamu. Logika kamu dipakai, tapi juga intuisinya dipakai di sini. Karena kadang intuisi kamu itu akan memberi sebuah jawaban, tapi jangan lupa pakai logika juga ya, kayak gitu di sini. Jadi ya, semoga aja yang terbaik buat kamu di bulan Juli, dan aku akan ambil beberapa kartu lainnya. Hal-hal apa aja yang bisa kamu lakukan untuk membuat kamu tetap bergembira dan happy di bulan Juli nanti? See the light. Lihatlah cahaya, lihatlah kebaikan yang datang meskipun kamu sedang menghadapi sebuah masalah atau ujian di sini. Entah di sini mengenai teman-teman kamu yang ngasih support ke kamu, mengenai orang-orang yang tetap ada bersama dengan kamu walaupun kamunya lagi ada masalah dan sebagainya. Jadi kamu tenang aja, walaupun nanti ada kejadian yang datang, ingat kamu akan baik-baik aja di sini. Banyak-banyak berdoa dan juga kerahkan seluruh kemampuan terbaiknya kamu. Karena bagaimanapun juga semua orang pasti pernah dapat ujian, dan kalau memang Juli nanti menjadi momennya kamu, ya kamu harus kuat dan kamu pasti akan bisa. Tenang aja. Bicarakan mengenai apa yang kamu rasa. Jadi kalau misalnya di bulan Juli nanti kamu ngerasa bebannya berat banget nih, udah sumpek gitu ya pikiran kamu, udah mumet. Nah, coba cari seseorang yang bisa kamu percaya untuk kamu cerita mengenai perasaan kamu, yang mana kamu bisa jujur. Entah kamu pusing, entah kamu ingin menangis. Ini bisa siapapun, bisa sahabat kamu, pasangan kamu, orang tua kamu barangkali, atau sekedar kamu ingin nangis aja di kamar sendirian, gak apa-apa. Karena dengan begitu, emang sih masalah kamu mungkin gak akan selesai, tapi setidaknya kamu akan ada rasa lebih lega ketika mengeluarkan segala emosi kamu ya. Kemudian di sini ada digital detox. Di bulan Juli nanti kalau misalnya kamu ngerasa lagi naik-naiknya nih energi kamu untuk nge-stalking sosmednya teman-teman kamu mungkin, atau rekan-rekan kerja kamu, dan kamu melihat mereka kok bahagia banget ya hidupnya dan sebagainya, coba berhenti, atau mungkin di sini kurangin membandingkan hidup kamu dengan orang lain ya. Karena bagaimanapun juga setiap orang punya timingnya, aku udah sering bilang punya timingnya, dan yang kamu lihat di sosial media itu hanya indah-indahnya aja. Kamu gak melihat di balik itu semua apa aja yang udah mereka alami, apa aja yang udah mereka perjuangkan. Kadang faktanya juga mereka sedih, marah, kecewa, lagi ada masalah, cuma gak mereka tunjukin aja di sosial media. Jadi jangan terlalu silau melihat keindahan hidup orang lain, dan ya fokuslah ke diri kamu. Karena kalau misalnya fokus kamu terpecah-pecah dengan melihat hidupnya orang lain, kamu gak akan pernah bisa happy dan mensyukuri apa yang sudah kamu dapatkan selama ini. You are what you eat. Yes, di sini buat teman-teman kalau misalnya emang lagi stres, lagi ada masalah, dan suka melampiaskannya ke makanan, terutama makanan yang gak sehat,
yang pedas-pedas atau mungkin minum-minuman beralkohol gitu-gitu, coba dikurang-kurangin atau di stop lah ya. Karena bagaimanapun juga aset terbaiknya kamu adalah tubuh kamu. Maka di sini perhatikan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu konsumsi. Karena jangan sampai sebuah kejadian terjadi dan ini menjadi pembenaran kamu untuk jadi cuek ke badan kamu, jadi malah sembarangan ke badan kamu. Jadi itu dia pesannya untuk hal-hal yang berhubungan dengan kondisi umum. Dan sekarang aku akan masuk ke kisah cinta kamu. Oke, aku akan lihat bagaimana kejutan indah di kisah cinta kamu selama bulan Juli nanti. Ada 3 of Wands, Knight of Wands, 3 of Cups, 5 of Pentacles, oke, 4 of Wands, dan 3 of Pentacles. Kartunya keluar lagi ya. Oke, dari sebaran kartunya di sini yang bisa aku rasakan adalah energi kerinduan. Energi kerinduan di sini macam-macam ya buat teman-teman yang mungkin lagi LDR atau mungkin di sini terpaksa tiba-tiba di bulan Juli nanti kamu berpisah dengan pasangan kamu karena mungkin salah satu harus dinas, harus kuliah atau apapun itu, ada banyak kerinduan di sini ya. 3 of Wands, sebuah kondisi di mana kamu melihat cakrawala di luar sana, kamu menanti kehadiran seseorang, kamu merindukan seseorang di sana, yang mungkin di sini akan membuat kamu ngerasa hati kamu tuh kosong, hati kamu jadi dingin, jadi tiba-tiba hampa tanpa kehadiran dia. Ya, di sini itu yang kamu rasakan di bulan Juli nanti. Jadi sekali lagi kejutan itu nggak hanya melulu mengenai yang indah-indah ya. Kadang kamu juga harus merasakan betapa nikmatnya rindu, keindahan rindu. Emang sih rindu itu menyebalkan karena kamu nggak pernah tahu dia lagi ngapain di sana, dia lagi mikirin apa di sana. Tapi rindu itu menjadi sesuatu yang manis ketika pertemuan itu terjadi kembali. Maka di sini hargai setiap kangen yang kamu rasa, karena dengan begitu kamu akan mengapresiasi kehadiran dia di samping kamu nanti gitu ya. Dan di sini juga ada 5 of Pentacles, ini bisa saja berhubungan dengan kartu The Tower tadi di kondisi umum yang menandakan memang ada sebuah hal yang terjadi, hal yang cukup mendadak, hal yang cukup besar yang mana kamunya nggak siap. Kalau di sini kemungkinan besarnya selain tiba-tiba pasangan kamu LDR atau mungkin gebetan kamu, orang yang kamu suka, diam-diam ini tiba-tiba makin jauh sama kamu atau mungkin tiba-tiba keluar kota, di sini ada rasa kehilangan yang cukup besar. Kehilangan di sini macam-macam ya. Sebenarnya ini Pentacles bisa mengenai uang, tapi karena aku di sini memfokuskan kepada kisah cinta kamu, di sini sangat mungkin kehilangan seseorang. Ya, kehilangan di sini mungkin tiba-tiba dia pergi begitu aja, atau mungkin hubungan kamu dan dia emang selesai, atau mungkin di sini buat teman-teman yang lagi jatuh cinta sendirian, mungkin kamu menemukan fakta bahwa orang yang kamu sukai ini ternyata sudah punya pasangan, atau mungkin baru jadian, sehingga rasa sepi, rasa ditinggalkan, rasa diabaikan itu semakin besar kamu rasa di sini. Dan di sini berpasangan juga dengan 3 of Wands ya. Jadi kalau memang ini akan terjadi, it's okay, nikmati waktu kamu, ambil waktu, mau nangis-nangis aja, mau cerita-cerita aja kepada siapapun yang kamu percaya. Karena di sini aku lihat pada akhirnya kamu akan baik-baik aja, kamu akan siap lagi menjadi prajurit yang tegas, yang belajar dari apa yang terjadi. Dan ini berkaitan dengan Wands, ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan obsesi, passion, dan gelora di hati kamu. Maka di sini nggak apa-apa kalau misalnya butuh nangis, nangis aja, dan butuh teman curhat, curhatlah ke mereka yang kamu percaya. Karena di sini ada 3 of Cups yang menandakan kamu bisa kok percaya kepada teman-teman kamu, kepada orang yang bisa kamu rasa kamu nyaman untuk menceritakan segala rasa kehilangan. Dan di sini seperti kukatakan tadi di bagian umum ya mungkin dengan cerita masalah kamu nggak bisa langsung selesai, perasaan kamu nggak tiba-tiba tervalidasi baik-baik aja, tapi setidaknya dengan cerita hati kamu akan lebih bisa menerima, lebih plong, lebih lega kayak gitu di sini. Jadi ya mungkin kamu butuh waktu sekian hari untuk ngumpet di kamar, untuk nangis dan sebagainya, tapi setelah itu keluar dari kamar kamu, hadapi dunia, dan kamu bisa melegakan hati kamu dengan cerita. Karena di sini kemungkinannya teman-teman kamu akan membantu kamu, keluarga kamu juga akan membantu kamu dari rasa kehilangan kamu. Dan atau kalau misalnya di sini teman-teman lagi LDR atau mungkin aku sepi banget Kak, aku tuh jomblo, LDR apaan gitu kan. Ya sudah, nggak apa-apa, nikmati waktu kamu bersama teman-teman kamu. Nikmati masa muda kamu dengan berkomunitas, punya banyak komunitas yang sesuai dengan passion kamu, yang sesuai dengan hobi kamu. Jadi sekali lagi, walaupun judulnya kejutan indah, tapi kadang
kejutan indah mengenai cinta ini bisa mengenai cinta kepada diri kamu sendiri ya. Jadi kalau misalnya kamu ada impian, ada passion apa, ya udah, kamu boleh rindu dengan seseorang, kamu boleh sedih, marah, kecewa pada rasa kehilangan pada seseorang, tapi jangan lupakan bahwa hidup terus berlanjut dan kamu selayaknya, seharusnya juga mencintai diri kamu. Maka perjuangkan diri kamu ya, apa yang kamu impikan itu dengan punya komunitas dan sebagainya, agar supaya ya keuangan kamu baik-baik aja dan kamu juga belajar bagaimana berkomunikasi, menghargai orang lain. Kenapa sih Kak, apa pentingnya gitu kan? Kalau misalnya aku lagi jomblo, apa pentingnya gitu? Ya kamu belajar berkomunikasi supaya nanti kalau kamu punya pasangan, kamu ngerti caranya ngomong. Karena biasanya gini, banyak sekali orang punya pacar, punya pasangan, tapi nggak berani ngomong gitu loh. Berani ngomong di sini maksudku menyatakan perasaannya. Kalau misalnya kamu di sini perempuan, kamu pasti ngerti lah. Kalau misalnya pasangan kamu tanya, kamu nggak apa-apa, kamu jawabnya enggak, aku nggak apa-apa, padahal ada apa-apa. Terus kalau misalnya pacar kamu nanya, kamu pingin makan di mana, atau kamu pingin kita jalan-jalan kemana, jawabnya cuma terserah. Padahal mungkin kamu udah membayangkan nih, kamu pingin makan di mana, kamu pingin jalan-jalan di mana. Sesimpel itu aja. Kalau kamu belum bisa mengkomunikasikan apa yang kamu rasa dan kamu pikir, ya ini sudah waktunya buat para jomblo di sini untuk lebih bisa belajar berkomunikasi. Caranya gimana? Ya kamu punya banyak teman dulu, lebih terbuka. Mungkin di sini bergabung di komunitas tertentu, dan di sini aku pikir nggak ada alasan ekstrovert introvert ya, karena jujur aku sendiri introvert, tapi apakah aku punya teman? Punya komunitas? Punya. Jadi di sini itu akan sangat membantu kamu ya. Dan ya buat teman-teman yang emang lagi merasa sepi dan sebagainya, ya it's okay, ambil waktu kamu di bulan Juli nanti. Tapi aku lihat juga ada sebuah pergerakan yang indah di bulan Juli nanti, karena kartunya Four of Wands. Kemungkinan besarnya ada juga beberapa teman yang memilih pile pertama ini akan ada fase jadian, bisa arah menuju komitmen yang lebih jelas juga ada, pernikahan juga ada, atau obrolan mengenai pernikahan itu sudah semakin serius gitu ya di bulan Juli nanti. Jadi kalau memang tujuan kamu ke sana, ya semoga aja di bulan Juli akan dibukakan jalannya, dipermudah jalannya, dan kamu benar-benar sampai kepada pernikahan. Tapi kalau misalnya ini berhubungan dengan teman-teman yang baru aja merasa kehilangan, it's okay. Sekali lagi, kamu akan baik-baik aja. Perih memang, tapi waktu akan menyembuhkan kamu dan kamu akan baik-baik aja. Kamu akan siap untuk membuka hati lagi, kamu akan siap untuk jatuh cinta lagi, sebuah kisah yang lebih indah ke depannya. Kayak gitu. Ada Three of Pentacles yang menandakan bahwa akan ada sebuah keberuntungan, keuntungan, kejutan indah setelah semua fase ini. Jadi it's okay, nggak apa-apa, semua akan baik-baik aja. Dan karena di sini ada banyak orang ya, jadi kalau nanti ada orang-orang atau teman kamu menawarkan bantuan, kamu nggak apa-apa. Kamu butuh nangis aja gitu. Misalnya ya udah, kamu nangis aja ke teman kamu ini. Kamu butuh cerita, aku siap mendengarkan cerita kamu loh. Ya udah, kamu cerita aja ke teman kamu ini, karena di sini juga bisa menandakan jangan mengabaikan bantuan yang datang, terutama di saat hati kamu lagi sepi kayak gitu ya di sini. Karena kemungkinannya ada banyak nih yang akan menolong kamu, membantu melegakan hatinya kamu. Dan ya buat teman-teman yang masih jomblo di sini, ada kemungkinannya kalau ke depannya jalan cinta kamu akan terbuka melalui pertemanan kamu, bisa melalui rekan kerja kamu atau teman-teman di kampus kamu juga bisa. Jadi sekali lagi, kadang cinta itu nggak tahu datang dari mana, bisa aja dari pertemanan, karena ya rezeki kadang dari silaturahmi. So banyak-banyak berteman, karena bisa aja jalurnya melalui teman atau komunitas kamu kayak gitu ya. Semoga ini bisa dipahami. Kemudian aku akan ambil beberapa kartu lainnya yang berhubungan dengan bulan Juli nanti mengenai kisah cinta kamu. Kamu itu pintar dan cerdas, selalu tahu harus mengatakan apa. Jadi kalau di sini sih bisa aku katakan kamu akan baik-baik aja, karena kamu tuh pintar, dan sangat mungkin kalaupun nanti di bulan Juli ada seseorang yang jatuh cinta sama kamu, dia akan menghargai kecerdasan kamu. Dia akan jatuh cinta melalui jalur kamu tuh cerdas. Cara ngomong kamu kelihatan. Cerdas di sini nggak berarti kamu harus berprestasi, nilai kuliahnya A, nggak selalu begitu. Tapi kecerdasan seseorang akan kelihatan dari bagaimana dia menghadapi orang lain, bagaimana cara dia ngomong, pola komunikasinya gimana. Makanya punya banyak teman supaya kamu ngerti pola komunikasi yang
indah dan bagus tuh kayak gimana, kayak gitu. Karena kemungkinannya si orang ini akan jatuh cinta ke kamu dari jalur itu, kecerdasannya kamu, kayak gitu di sini. Seperti apapun visi kamu, kecerdasan kamu adalah menjadi poin seksinya kamu. Ada passion di sini ya. Ya aku nggak kaget sih, karena di sini ada banyak kartu wands ya. Passion, impian yang membuat kamu tuh berapi-api, yang kamu sangat mengejar impian kamu. Macam-macam di sini, nggak hanya mengenai kisah cinta, karena kisah cinta nggak hanya mengenai pasangan, tapi juga cinta ke diri kamu sendiri. Jadi di sini waktunya kamu menggapai itu semua, dan jangan biarkan sebuah kondisi menghambat langkah kamu. Jadi jangan berhenti untuk mengejar apa yang memang menjadi impiannya kamu di sini. Kemudian ada you are amazing. Kamu tuh luar biasa. Kamu tuh wow gitu. Terutama lagi selera humornya. Jadi di sini ya kadang hidup itu nggak harus selalu serius. Jadi di sini orang yang suka sama kamu ini ada yang juga melalui jalur bercandaannya kamu, lucu-lucunya kamu, happy kiowonya kamu. Jadi itu dia. Kalau memang di sini mudah-mudahan aja ada yang akan datang di kamu di bulan Juli yang melihat keindahan kamu dari jalur happy-nya kamu ya. Ada mengenai fokus dan dedikasi ya. Jadi di sini buat teman-teman yang udah kerja, kuliah, dedikasi kamu atau pencapaian kamu dan fokus kamu di pekerjaan dan kuliah kamu tuh sangat-sangat luar biasa dan menjadi sebuah hal yang mengagumkan bagi banyak orang, terutama orang ini yang lagi suka sama kamu. Kamu bisa melakukan apapun di dunia ini, jadi itu juga menjadi nilai poin seksinya kamu gitu. Jadi nggak ada alasan aku jatuh cintanya jalur apa ya kak, aku tuh nggak cantik, nggak pinter-pinter amat, gimana dong, itu tenang aja. Nggak semua orang melihat calon pasangannya ini dari penampakan aja, karena ya mungkin penampakan jadi penilaian awal-awal, tapi setelah itu akan ada banyak poin-poin lainnya. Dan kalau misalnya dedikasi kamu, fokus kamu ke impian kamu ini adalah suatu hal yang indah, ya bagi dia indah. Jadi jangan kamu ngerasa hanya kecantikan aja yang menjadi poin utama, enggak. Kadang juga kecerdasan kamu, impian kamu menjadi sesuatu yang menarik banget, karena orang cantik dan orang ganteng itu banyak, tapi nggak banyak orang yang bisa berdedikasi pada impian mereka. Kamu bisa menjadi salah satunya gitu ya. Kamu di sini punya free spirit atau di sini punya kebebasan ya untuk bisa menjadi diri kamu atau melakukan sesuatu yang kamu suka, walaupun mungkin orang lain sanksi kepada kamu atau mungkin meremehkan kamu, tapi kamu tetap berpegang teguh pada apa yang memang menjadi impian kamu. Dan di sini kamu membawa banyak sekali kebahagiaan di dunia ini dan mungkin juga di dunianya dia, orang yang lagi naksir sama kamu kayak gitu. Dan aku akan ambil beberapa kartu lainnya juga di sini. Ini adalah apa yang kamu rasakan atau apa yang dia rasakan mengenai kamu, entah di sini kamu jomblo atau kamu sudah punya pasangan ya. Kita lihat. Aku tahu kita saling menyempurnakan satu sama lainnya. Okay. Jadi di sini aku udah nggak perlu menjelaskan ya bahwa kehadiran kamu menyempurnakan hidup dia dan hidup dia menyempurnakan hidupnya kamu. Dan semoga aja kalau memang sudah sampai di titik ini, di titik yang sama-sama berjuang, sama-sama melihat masa depan di satu goal yang sama, mudah-mudahan aja kabar baik ini akan segera datang ke kamu menuju sebuah komitmen yang lebih jelas, lebih pasti, entah lamaran, entah mungkin di sini menikah gitu ya. Silakan diaminin. Kemudian please come back to me. Kalau di sini ya sekali lagi energi rindunya kuat. Ini mengkonfirmasi bahwa kemungkinannya ada banyak teman-teman yang lagi LDR atau mungkin jarak memisahkan atau mungkin baru saja ditinggalkan di sini. Ada energi buat please datanglah ke aku lagi, kembalilah padaku lagi. Atau mungkin di sini malah mantan kamu yang sedang berlari-lari mengejar lagi kamu untuk balik ke dia. Apakah kamu akan kembali ke dia? Semua terserah kepada kamu ya di sini. Begitu. Kemudian ada aku belum siap untuk menikah. Nah, halo. Jadi di sini sisi lainnya adalah ada yang udah siap menikah tapi ada juga yang belum. Jadi di sini buat teman-teman yang mungkin kamunya sudah siap menikah tapi mungkin pasangan kamu belum, ya udah diobrolin aja enaknya gimana. Karena kalau misalnya yang satu siap menikah yang satunya belum, ya tidak enak buat dipaksa, apalagi untuk sesuatu yang besar sebesar pernikahan. Ini butuh kesiapan yang sangat besar, nggak hanya cinta doang modalnya, tapi juga ya aku sering bilang restu keluarga,
kestabilan finansial, kesiapan mental, terutama kalau misalnya di sini masih ada sesuatu yang belum selesai mengenai masa lalu kamu. Ya, entah mengenai mantan, entah mengenai trauma, rasa ditinggalkan. Jadi di sini pihak yang belum siap dengan menikah ini yang harus bisa menyelesaikan segala hal kenapa dia belum siapnya itu. Jadi terserah kepada kamu, apakah kamu akan mau menunggu dia, atau mungkin kamu di pihak yang kamunya belum siap, ya coba kamu menyembuhkan segala luka batin kamu, traumanya kamu, sampai nanti kamu menemukan jawaban apakah kamu memang akan menikah atau kamu memutuskan sepertinya aku tidak akan menikah kak. Ya bebas, karena bagaimanapun juga ini hidup kamu. Tapi kalau misalnya kamu sudah berpasangan, ya kamu komunikasikan ke dia ya mengenai apapun keputusan kamu itu. Ada komitmen dan setia adalah bukti cinta. Yes, buat teman-teman yang memilih file pertama ini, ada yang memang sudah sampai di titik ini, bahwa komitmen, setia adalah bukti cinta. Ya, pernikahan, sebuah komitmen yang jauh lebih tinggi tingkatnya ya, yang udah ada keterikatan di agama, di jalur hukum negara, ya pernikahan apalagi kayak gitu di sini. Jadi ya kalau emang sudah menuju ke sana, ya mudah-mudahan aja. Lalu siapkah kamu untuk jatuh cinta lagi? Jadi buat teman-teman yang mungkin baru kehilangan atau mungkin sudah lama nih menunggu kehadiran seseorang, semoga aja hati kamu sudah siap dan terbuka untuk kisah cinta yang baru dengan siapapun itu. Semoga bisa menjadi kisah cinta yang jauh lebih indah, jauh lebih baik ke depannya. Ya, dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya lagi di sini. Mengenai bulan Juli akan memberi pelajaran apa ke kamu, terutama mengenai kisah cintanya kamu ya. Ada Flamingo Unity Heart. Kalau di sini ya kemungkinannya akan ada penyatuan atau banyak sekali penyatuan, entah pacaran, entah lamaran, pernikahan, dan di sini lebih kepada healing ya, collective healing. Jadi di sini sekali lagi modalnya nggak hanya cinta tapi juga healing, sesuatu yang udah selesai mengenai masa lalu kamu, sesuatu yang udah bisa kamu maafkan, sesuatu yang udah bisa kamu ikhlaskan mengenai apapun, mengenai masa kecil kamu, mungkin juga orang tua kamu, mungkin mantan kamu di sini. Jadi healing akan menjadi kunci juga di bulan Juli nanti untuk membuka gerbang rejeki yang berhubungan dengan kisah cinta kamu atau jodohnya kamu. Maka di sini coba kalau misalnya emang masih ada luka batin di hati kamu, coba disembuhkan dulu ya di sini. Kemudian ada Cat, speak the truth. Katakan yang sejujur-jujurnya. Nah, sekali lagi aku katakan kalau memang teman-teman di sini masih menjadi orang yang sulit mengkomunikasikan apa yang kamu rasa ke pasangan kamu, masih canggung, masih takut buat jujur, coba latih diri kamu untuk bisa mengutarakan apa yang kamu rasa. Kamu marah sama pasangan kamu, ya kamu bilang, iya sayang, kemarin aku tuh marah sama kamu karena begini-begini. Sayang, aku tuh mau cerita, sebenarnya hati aku lagi nggak enak karena begini-begini gitu. Atau apapun lah, segampang kamu misalnya ditanya kamu mau makan di mana, mau makan lele atau mau makan KFC, apalah gitu. Jadi jangan terus-terusan membiarkan diri kamu menjadi orang yang sulit berkomunikasi, karena kalau tujuan kamu memang untuk menikah, isinya menikah itu 95% adalah komunikasi, ngomong gitu loh, mengenai apa yang dirasa, mengenai tujuan kedepannya mau gimana. Makanya di sini latih buat ngomong. Ya, milikilah kekuatan untuk menyuarakan isi hati kamu, suara kamu yang mungkin sudah lama kamu pendam. Jadi ya, memendam lama-lama tuh nggak enak ya, bisa jadi bom waktu. Ada fox, ada shadow work di sini. Jadi tidak ada cahaya tidak ada bayangan tanpa cahaya. Jadi ya kalau memang kamu harus menyelesaikan sebuah hal, kalau ini berkaitan dengan kartu The Tower di reading mengenai kondisi umum, ya it's okay, malam harus ada supaya kamu lebih menghargai siang. Kegelapan harus ada untuk kamu menghargai cahaya yang datang. Kesedihan kadang atau mungkin harus datang ke kamu supaya kamu menghargai kebahagiaan yang akan dibawakan oleh kamu sendiri atau orang-orang yang akan datang di hidup kamu. Jadi kalau memang sekarang waktunya kamu menghadapi malam yang cukup gelap ini, it's okay. Jadilah cahaya di malammu yang gelap ini dan semua akan baik-baik aja. Kalau kamu percaya, perkuat doa-doa kamu, pegangan tangan di orang-orang yang kamu percaya, dan semua akan baik-baik saja. Begitu, ya mungkin ini akan membawa kamu kepada ya kecewa, marah, sedih, tapi it's okay.
Sekali lagi, semua akan baik-baik aja. Ada spiritual maintenance di sini. Ya, aku nggak kaget kalau tadi keluarnya kartu The Tower, karena di sini yang lagi dilatih mentalnya adalah jiwanya kamu. Jadi jadilah orang yang bertanggung jawab sepenuhnya pada hidup kamu. Yang mana kamu ingin tujuannya kemana hidup kamu, ya kamu yang bisa menentukan. Dengan siapa kamu akan menikah, ya kamu yang menentukan di sini. Maka jadilah versi terbaik dari diri kamu untuk mendatangkan atau membuka pintu jodoh versi terbaiknya buat kamu gitu loh. Jadi ketika kamu sudah menjadi versi terbaiknya kamu, jodoh versi terbaiklah yang akan datang ke kamu kayak gitu, yang sesuai dengan kamu. Jadi ya nggak apa-apa, setelah segala luka, kegelapan yang datang, ujian yang datang, kamu akan mendapatkan hadiah seperti tupai ini yang sedang menikmati si kacang kenarinya. Dan ya, kamu akan berbahagia dengan segala yang datang. Dari masalah yang datang, kamu juga pasti akan mendapatkan berkahnya. Jadi tenang aja di bulan Juli nanti buat teman-teman di sini. Ya, yang harus kamu ingat adalah pertama, bertanggung jawab, yang kedua, jadi diri kamu sendiri. Dah, itu aja. Oke? Jadi itu yang bisa aku reading mengenai bulan Juli kepada teman-teman yang memilih pile pertama. Semoga apapun itu yang terbaik buat kamu. Dan ya, terima kasih kamu sudah mampir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih pile kedua atau di sini kristal amethyst. Kita akan lihat bareng-bareng ya bagaimana kejutan kamu di bulan Juli nanti. Akan aku mulai dari kondisi umum kamu dulu ya. Aku mulai dari tarotnya aja. Ada The Sun, mantap, The Sun. Ada Seven of Wands, Ace of Cups, Queen of Pentacles, ada The Judgment. Oke, dari sebaran kartunya di sini langsung kelihatan banget akan ada banyak sekali kebahagiaan di bulan Juli nanti buat teman-teman yang memilih pile kedua. Jadi di sini bisa aja kegembiraan ini adalah hasil dari jerih kerja payah gimana sih, dari hasil jadi payah kerja kerasmu sebelum-sebelumnya, yang mana kamu akan bisa mendapatkan hasilnya di bulan Juli nanti. Jadi kebahagiaan ini nggak datang ujuk-ujuk tiba-tiba, tapi ini adalah hasil dari apa yang sudah kamu perjuangkan, apa yang sudah kamu nanti-nantikan cukup lama. Dan di sini macam-macam ya, mengenai pekerjaan bisa, karena ini kondisinya umum, pekerjaan bisa, mungkin kamu diterima kuliah di mana, atau mungkin di sini kamu dapat promosi naik jabatan, atau mungkin juga kamu jadian dengan seseorang ya. Nanti akan ku bahas lebih lanjut di sesi selanjutnya gitu. Dan The Sun juga menceritakan mengenai bagaimana kamu akan sangat-sangat terpenuhi energinya di bulan Juli nanti. Kamu menjadi orang yang berbahagia, yang percaya dirinya luar biasa, yang mana kegembiraan kamu ini akan memancar-mancar dan akan memberikan energi juga ke banyak orang di sekitar kamu kayak gitu di sini. Jadi aminin aja, semoga emang bulan Juli menjadi bulan yang membahagiakan buat kamu. Kemudian ada Seven of Wands di sini. Ini seperti aku bilang tadi, ini adalah hasil dari kerja keras kamu selama ini, yang mana kamu sudah mengusahakan banyak hal. Kamu sudah di bulan-bulan sebelumnya ditempa untuk menjadi orang yang tangguh, sabar, kuat. Mungkin kamu harus melawan banyak orang, bahkan mungkin di sini kamu harus bisa menegaskan sesuatu ya, menegaskan ya, bukan kurang ajar, tapi menegaskan sesuatu kepada orang tua kamu, mungkin juga kepada pasangan kamu, yang pada akhirnya semua berjalan dengan baik seperti apa yang kamu harapkan, bahkan mungkin hasilnya jauh lebih baik lagi kayak gitu. Dan kartu Seven of Wands ini juga bisa menandakan bahwa kamu sudah bisa lebih tegas, jauh lebih tegas. Jadi ketika di sini kamu mungkin ada di fase atau sebuah situasi yang mana kamu sudah banyak bersabar, sudah banyak mengalah, sudah banyak terluka, akhirnya kamu bisa tegas untuk mengatakan sudah cukup, aku selesai dengan kamu atau selesai dengan pekerjaan ini kayak gitu. Bisa juga di sini kamu sudah jauh lebih berani untuk menolak, berkata tidak pada sesuatu yang memang nggak sesuai dengan kata hati kamu, yang nggak sesuai dengan value yang kamu miliki. Jadi itu dia. Jadi melawan di sini, melawan banyak, tapi lebih kepada tegas sih di sini yang aku lihat energinya, karena masih ada energi cinta kasih yang kamu berikan di sebuah kondisi ini. Ace of Cups, intuisi kamu akan semakin terasah ketika kamu akan memutuskan suatu hal atau mengambil sebuah keputusan, ya, mengambil sebuah tindakan, yang mana di sini bisa juga menjadi sebuah terbukanya gerbang berkah di hal-hal yang berhubungan dengan cinta, kasih sayang, kebersamaan, kehangatan, dan sebagainya. Itu Ace of Cups. Dan di sini kamu juga akan dilatih atau menemukan fakta bahwa
Kamu akan belajar caranya mengasihi seseorang, menyayangi diri sendiri juga, kayak gitu di sini. Jadi ini energinya bener-bener luar biasa, yang gembiranya itu dari dalam hati, kayak gitu ya. Lalu ada Queen of Pentacles di sini. Kalau misalnya kamu adalah perempuan, atau mungkin di sini buat kamu yang sudah jadi ibu dan kamu mengharapkan sebuah kondisi perbaikan di hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi, semoga aja ini bisa menjadi kabar baik buat kamu bahwa apa yang kamu usahakan akan mulai menunjukkan hasilnya ya. Pelan-pelan kamu akan nyaman dengan kondisi kamu di sini sebagai ibu yang bekerja, atau mungkin di sini kamu baru punya bisnis, entah kamu sudah punya anak atau belum, tapi semoga aja ini menjadi jawaban bahwa kondisi ekonomi kamu makin lama makin membaik. Dan tidak hanya itu aja, Queen of Wands selain menjadi wanita karir atau wanita yang punya tanggung jawab atau di sini mandiri secara finansial, dia masih memiliki sifat-sifat feminin, sabarnya, melindungi, menyayangi, menjaga, dan yang seperti itu. Jadi di sini tidak melupakan sisi feminin kamu, terutama kalau kamu sudah punya anak, kamu tetap akan bisa fokus di sana, fokus di keuangan, fokus juga di keluarga, kayak gitu. Mantap. Dan ya, berapapun nanti uang atau cuan yang kamu hasilkan, kamu akan aman. Dalam artian aman di sini kamu udah nggak perlu lagi kayak ngutang sana sini dan sebagainya. Amanlah, cukup untuk mencukupi kebutuhan kamu, dan mudah-mudahan aja bisa juga buat kamu nabung dan sebagainya gitu ya di sini. So kalau misalnya pun kamu dapat rezeki yang luar biasa di bulan Juli nanti, tetap ingat mengenai rendah hati, karena Queen of Pentacles adalah sosok yang sangat rendah hati. Dia nggak gampang nyombong ya, tiba-tiba posting di sosial media emas batangan, perhiasan emas. Nggak usah, down to earth aja, karena bagaimanapun juga itu titipan buat kamu. Maksimalkan manfaatnya sesuai dengan kebutuhan kamu, nggak perlu dipamer-pamerin ya. Ingat, akan ada banyak orang yang bisa aja iri dan itu menjadi bumerangnya kamu. Jadi manfaatkan segala berkah keuangan kamu dengan maksimal, dengan bijak, oke? Terutama kalau nanti uangnya emang kamu pakai buat kebutuhan keluarga selain buat kebutuhan kamu, kayak gitu. Ada The Judgment. Ini bercerita mengenai memaafkan ya. Memaafkan di sini macam-macam. Memaafkan diri sendiri, memaafkan seseorang, memaafkan sebuah kondisi, mungkin di sini kondisi pekerjaan kamu atau apapun itulah di sini. Jadi di sini kenapa kamunya sangat bahagia, karena kamunya udah nggak ada beban untuk dendam, untuk marah, untuk memaki-maki kehidupan dan sebagainya. Di sini kamu sudah bisa menerima sebuah situasi, sudah mengikhlaskan segala hasil jerih kerja keras kamu, kayak Tuhan, aku sudah kerja keras, aku udah maksimal, aku udah mentok lah, katakan, aku serahkan segala hasilnya kepada Engkau, semoga hasilnya yang terbaik buat saya dan orang yang saya sayang. Setelah itu semesta akan bekerja memberikan hasil terbaiknya buat kamu. Jadi di sini sekali lagi, kebahagiaan dan cuan ini nggak datang tiba-tiba. Ini adalah buah manis dari apa yang udah kamu perjuangkan, kesabaran kamu, air mata kamu, keringat kamu, dan mungkin juga orang-orang yang sebelumnya pernah meremehkan kamu, merendahkan kamu, pada akhirnya semua akan berjalan seperti roda kehidupan yang mungkin kamu sebelumnya di bawah, sekarang kamu mulai menuju ke atas. Dan ketika di atas, ingat, rendah hati. Pesannya di sini rendah hati. Dan kalau misalnya kamu mengerti di sekitar kamu ada banyak orang yang butuh bantuan kamu, baik orang yang kamu kenal atau tidak, bantu mereka. Entah dengan uang yang kamu punya, dengan energi kamu, dengan waktu kamu untuk mendengarkan. Mungkin teman kamu butuh curhat, dengarkan mereka dan sebagainya. Itu ya di sini. Dan aku akan beberapa kartu lainnya di sini, pesan semesta atau spirit guide atau guardian angelnya kamu. Kita lihat bareng-bareng ya. Aduh, nempel. Let it go. Iya, lepaskan saja segala beban kamu. Biarkan yang maha kuasa, Tuhan, yang akan memberikan jawabannya untuk menyelesaikan segala hasil perjuangan kamu, untuk membayar segala air mata kamu. Maka yaudah, ikhlaskan dan pasrahkan. Kemudian maafkan juga, let it go. Lepaskan segala perasaan dendam, marah, kecewa kamu, yang sudah maafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Siapapun itu, entah sebelum bulan Juli atau di bulan Juli nanti akan ada orang-orang menyebalkan, udah maafin aja, nggak usah kamu pikirkan. Kamu fokus aja ke pengembangan diri kamu, fokus ke impian kamu, kayak gitu. Believe in yourself, percaya pada diri kamu bahwa timing suksesnya kamu berbeda dengan orang lain. Maka percaya ke diri kamu, maksimalkan kemampuan kamu,
dan hasilnya pasti kelihatan. Mungkin nggak langsung jeder kaya raya, tapi pasti berproses. Dan kamu jangan hanya berfokus ingin hasil sekian, nikmati juga prosesnya di sini. Nikmati segala prosesnya, pendewasaan kamunya jadi makin bijak, kamunya mengerti bagaimana berurusan dengan orang, baik orang-orang yang menyenangkan atau orang-orang yang menyebalkan, kayak gitu ya di sini. Kemudian di sini ada be gentle with yourself, berbaik hatilah kepada diri kamu. Jadi di sini kadang kebaikan hati itu bisa kamu berikan dengan cara kamu memaafkan seseorang, mengikhlaskan keadaan. Karena dengan begitu kamu benar-benar bisa melegakan hati kamu dari segala hal yang menyakiti kamu. Jadi baik itu nggak hanya membeli barang-barang yang mana kamu suka atau beli makanan yang kamu suka untuk memanjakan diri kamu, staycation gitu, enggak selalu begitu. Boleh aja silahkan, tapi juga lihat dalamnya lagi mengenai memaafkan, merelakan, mengikhlaskan kayak gitu. Karena kamu akan jauh lebih lega setelah memaafkan ya. Baru dibahas forgiveness. Ya, ini energinya kencang banget mengenai memaafkan. Jadi memaafkan ini bisa siapapun, orang lain, keadaan, memaafkan diri sendiri juga di sini. Atas apapun yang pernah kamu lakukan, sebuah kesalahan yang mungkin sekarang baru kamu sadari, iya aku salah, iya aku menyesal, iya aku ingin tobat, maka maafkan diri kamu di sini. Oke, buat teman-teman yang memilih file kedua atau the amethyst di sini, aku akan lihat beberapa kartu lainnya ya. Hal-hal apa aja yang bisa membuat kamu bahagia di bulan Juli nanti? Ini masih kondisi umum ya. Tertawa adalah liburan instan. Dan di sini kalau memang nanti akan ada ya katakanlah masalah datang, misalnya kamunya lagi stres, penat, capek, ya kamu tontonlah tayangan-tayangan yang lucu, banyak-banyak ketawa, karena ada yang bilang tertawa itu bisa memanjangkan umur seseorang ya, karena kamunya bahagia, karena kamunya dengan tertawa kamu lebih mudah untuk melepas segala energi negatifnya kamu ya, kayak gitu. Jadi banyak-banyak nonton yang lucu-lucu atau kumpul sama teman kamu yang lucu-lucu, yang banyol gitu ya, itu akan bisa melegakan kamu ya. Mungkin masalah kamu nggak selesai dengan ketawa, tapi ketawa bisa melegakan pikiran kamu supaya lebih terbuka gitu loh pandangannya, gimana nih cara menyelesaikan masalah ini gitu. Kemudian ada dare to be happy, beranilah untuk bahagia. Kenapa kamu nggak berani untuk bahagia? Kenapa? Apakah karena kamu masih ada penyesalan mengenai suatu hal? Apakah karena kamu ada suatu hal yang masih mengganjal di hati kamu? Kalau memang waktunya kamu bahagia, maka berbahagialah dengan segala pencapaian kamu, bersyukur dengan apa yang kamu punya dan segala-galanya. Jangan biarkan rasa iri hati kamu melihat orang lain bahagia menjadi pengganjal kebahagiaan kamu sendiri, kebahagiaan yang seharusnya sudah bisa kamu nikmatin kayak gitu. Jadi bahagia dong di bulan Juli nanti, aminin ya. Ini sama kayak file pertama, digital detox. Jadi kalau memang di sini banyak yang tergoda untuk iri hati dengan kehidupan orang lain, dari apa yang dipamerkan di sosial media, baik mengenai ekonomi orang lain, kehidupan cinta orang lain, coba detox atau keluarkan racun itu dari tubuh kamu. Nggak harus tanpa internet atau tanpa sosmed sama sekali sih, karena bagaimanapun juga kamu pasti butuh kan. Tapi di sini ya nggak perlulah melihat atau mungkin di sini membanding-bandingkan hidup kamu dengan orang lain. Kamu punya timingnya, dan kalau misalnya kamu ngeliat sosmed kamunya malah pusing, malah sumpek, ya coba kurang-kurangin waktunya buat main sosmed. Coba hal lain, lebih enak nonton film, lebih enak nonton stand up komedi barangkali, atau apapun itu yang bisa menjauhkan kamu dari racun yang sebenarnya udah kamu sadari. Kayak gitu ya di sini. Jadi jangan lama-lama meracuni diri kamu kalau kamu tahu berlama-lama di sosmed itu bisa membuat energi kamu habis untuk hal-hal yang enggak penting ya. Forgive and forget ini energinya kenceng banget mengenai memaafkan dan melupakan. Jadi kalau misalnya ada orang yang datang ke kamu minta maaf, ya sudah, maafkan aja dan lupakan. Maksudnya di sini bukan melupakan dia, tapi nggak perlu mengungkit-ungkit lagi kesalahan orang ini, karena mengungkit-ungkit kesalahan itu adalah sesuatu yang menyebalkan, terutama kalau orang ini sudah berusaha menjadi lebih baik, memperbaiki sikapnya. Maka maafkan aja dan lupakan kesalahannya.
perkara kamu akan percaya lagi sama dia apa enggak ya terserah kepada kamu, tapi intinya ya udah maafin aja dan nggak perlu diungkit-ungkit lagi kayak gitu ya di sini. Oke, itu sesi mengenai kondisi umum. Aku akan masuk ke kondisi kisah cinta kamu. Oke, aku akan masuk ke kondisi kisah cinta kamu ya. Kita lihat ada apa aja. The Empress, mantep banget ini. Ada Sun lagi, makin mantap. Ada Six of Cups, ada Ten of Swords, oke. King of Pentacles, ada Ace of Swords. Oke, untuk kisah cinta aku lihat ada banyak sekali kebahagiaan juga, yang mana ini juga mengkonfirmasi kondisi umum kamu ya. Ada banyak kegembiraan, ada banyak rasa syukur, rasa percaya diri kamu semakin meluap-luap, baik bagi kamu yang single atau kamu yang sudah punya pasangan. Kalau misalnya kamu jomblo di sini, kamu tetap happy kok sama hidup kamu, dan bisa aja di sini menandakan adanya energi mungkin kamu akan cintamu yang sudah kamu pendam itu berbalas. Dia juga mencintai kamu, bahkan mungkin kamu jadian, atau mungkin sudah menuju ke arah yang lebih serius buat teman-teman yang berpasangan. Kayak, ayo kita menikah sayang gitu. Jadi lamaran gitu buat kamu ya. Semoga aja di bulan Juli nanti terbuka gerbangnya buat teman-teman yang memang sudah ingin sekali menuju ke pernikahan. Mudah-mudahan, aminin ya. Ada di Empress juga. Jadi di sini bagaimana kamu semakin kesini semakin mengerti bahwa cinta itu nggak hanya sekedar manis-manis, permen, lollipop, gulali gitu ya, tapi cinta yang emang sudah sampai di tahap yang kamu ingin dihargai pasangan kamu. Kamu ingin pasangan kamu jadi support sistemnya kamu. Kamu ingin dihargai layaknya kamu menghargai diri kamu. Maka di sini semoga aja bulan Juli bisa membuka gerbang, kamu akan menemukan orang yang sudah sampai di titik itu, yang gak hanya sekedar cinta yang dipamerkan di sosmed, tapi benar-benar cinta yang sudah bertoleransi, menghargai, bener-bener ingin kenal kamu lebih dalam, sayang juga ke keluarga kamu kayak gitu ya. Di sini di Empress berkahnya banyak sekali. Jadi mudah-mudahan aja ada banyak cerita atau berita bahagia buat kamu mengenai kisah cinta di bulan Juli nanti ya. Jadi nikmatin aja kalau memang kamu sampai di fase itu. Ada Six of Cups, ada banyak sekali nostalgia, ada banyak sekali kenangan indah yang akan kamu ukir di bulan Juli nanti, dan ada kemungkinan juga di sini orang baru datang di hidup kamu. Dalam artian orang baru ini bisa aja mantan kamu. Mantan kamu, atau mungkin di sini teman main masa kecil kamu di sini ya. Karena ini anak-anak, mungkin teman main masa kecil, teman sekolah kamu dulu yang mungkin dulu nggak ada rasa, nggak ada apa, malah sering ngejalin kamu, sekarang ketemu lagi, tiba-tiba ada percikan-percikan cinta. Gitu juga bisa. Jadi ada banyak kemungkinan di sini. Dan kalau di sini sisinya membahagiakan, segala penyatuan dan kegembiraan. Oh, ada suara petir. Kalian dengar nggak? Ada juga di sini yang menyadari bahwa kisah cintanya memang harus sudah berakhir. Dalam artian di sini kamu lebih kepada membebaskan diri kamu. Kamu mengerti bahwa terutama kalau untuk kamu yang merasa hubungannya toksik banget ya, menjadi racun buat kamu, yang mana kamu udah gak lagi bahagia, lebih banyak nangisnya, lebih banyak menderitanya. Mungkin pacar kamu bolak-balik selingkuh, diulangi lagi, kamu udah capek bersabar, atau mungkin dia morotin duitnya kamu dan sebagainya. Kamu udah gak bisa, kamu sudah tegas untuk bilang tidak, terima kasih, cukup sekian, bye, kayak gitu. Jadi di sini sekali lagi aku ingin bilang, walaupun judulnya kejutan indah, nggak selalu mengenai jadian, dia mencintai kamu, dan sebagainya. Kadang ada sebuah kondisi putus cinta yang membahagiakan. Emang sih ketika putus pasti sedih, nangis, kecewa, tapi ada putus yang akan membawa kamu pada kebebasan, dimana kamu akan menjadi orang yang lebih menghargai diri kamu. Kamu nggak layak buat diperlakukan semena-mena atau setidak adil itu oleh pasangan kamu. Ya kamu yang bisa membebaskan diri kamu dari sakit ini, sakit yang sangat-sangat luar biasa ini, menyakiti hati kamu sedalam itu, yang bisa membebaskan siapa? Diri kamu sendiri. Terutama di hubungan-hubungan yang toksik. Nggak semua putus itu menyakitkan. Sekali lagi, nggak semua putus itu menyakitkan, karena kadang kamu harus sampai di fase kamu kecewa dengan seseorang, kamu putus dengan seseorang, supaya kamu lebih bisa menghargai diri kamu, supaya kamu mengerti kamu ingin berbahagia dengan orang yang bagaimana. Apakah dengan orang yang toksik ini, atau dengan orang yang lebih bisa membawa kamu kepada kebahagiaan
nggak hanya cinta doang yang keluar dari bibirnya, tapi bener-bener menghargai kamu, menghormati kamu, support impian kamu, menyayangi keluarga kamu juga. Jadi di sini hanya kamu yang bisa memutuskan apakah kamu akan berlama-lama di fase hubungan yang toksik, yang kamu lebih sering sakit hatinya, ataukah kamu membebaskan diri kamu ke sebuah petualangan yang baru. So, ya, itu kejutannya. Aku lihat teman-teman di sini banyak yang akan tegas. Aku udah gak bisa disakiti lagi, aku udah capek kamu bolak-balik selingkuh, selamat tinggal. Aku layak untuk kehidupan aku yang lebih baik, membebaskan diri aku agar kesempatan aku bertemu dengan orang yang lebih baik ini terbuka lebar, kayak gitu. Ya, jadi it's okay, sekali lagi gak semua putus itu menyakitkan. Kadang ada putus yang memang akan membawa kamu ke jodoh sejatinya kamu. Begitu, ya. Dan di sini ada ya King of Pentacles, aku belum bahas. King of Pentacles orang yang rendah hati, dia punya banyak kemampuan, ya mungkin juga di sini uangnya banyak. Jadi bisa aja di sini setelah putus, atau mungkin di sini setelah kamu melewati masa putus sekian bulan lalu, kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang jauh lebih baik. Sekali lagi, King of Pentacles, dia dewasa, dia bijak, dia bisa mendengarkan keluhan pasangannya, dia akan mendengarkan cerita-cerita pasangannya, dan di sini dia membuktikan cinta nggak pakai kata-kata doang. Ya mungkin dia akan bilang I love you, I miss you, tapi dia akan lebih ke pembuktiannya, ya. Yang mungkin di sini pergerakan dia cukup lambat, atau mungkin di sini nggak secepat yang kamu harapkan, karena dia ini unsurnya tanah ya, lebih stabil. Jadi dia bener-bener kalau udah komit dia akan serius sama kamu, kayak gitu di sini. Jadi semoga aja setelah ya yang menyakitkan ini kamu dipertemukan dengan dia yang bener-bener mencintai kamu luar dalam deh, menerima kamu baik buruknya, yang bener-bener ingin kenal kamu, keluarga kamu, teman-teman kamu gitu. Ya, dan di sini ada Ace of Swords, sebuah kesempatan terbuka lebar. Bisa aja di sini sebuah penyatuan yang lebih kokoh, yang lebih valid, yang lebih indah, petualangan baru di hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta, kamu dengan orang yang baru, kamu mungkin masih dengan pasangan kamu, tapi dengan suasana hati yang lebih bahagia, yang mana kamu dan dia udah lebih terbuka mengenai komunikasi, lebih enak ngobrolnya, tektoknya lebih gampang, kayak gitu di sini ya. Jadi semoga aja bulan Juli bener-bener menjadi bulan yang bahagia di kondisi umum kamu dan juga kisah cintanya kamu. Dan ya aku akan ada petir, aku akan lihat ke sorry karena udah gelap banget di sini. Ya udah, nikmatin aja sound alami dari alam ini ya. Di sini adalah apa sih hal-hal yang membuat seseorang ini jatuh cinta sama kamu di bulan Juli nanti? Apa hal menarik dari kamu ya? Bahkan ketika ada hari-hari dimana kamu sangat lelah, dimana kamu sangat-sangat capek, kamu tetap aja amazing, kamu tetap aja mempesona gitu loh. Jadi di sini ya kamu lagi ada masalah, kamu lagi ada ujian hidup gitu ya, tapi kamu tetap optimis, tetap bahagia, happy, kiowonya kamu terpancar kemana-mana. Dan ini menjadi satu poin seksinya kamu, yang mana dia ini akan merasakan pancaran kebahagiaan ini. Walaupun namanya manusia, pastilah nggak ada yang sebahagia itu juga, tapi kamu bisa menyalurkan energi happy-nya kamu ke banyak orang yang ditangkap oleh dia. Mudah-mudahan orang yang akan bisa membawa kamu kepada kebahagiaan. Lalu ada, kamu tuh sangat luar biasa lovable ya, sangat layak untuk dicintai. Semua orang ingin memeluk kamu, nah lo. Jadi ya sangat mungkin orang yang sedang jatuh cinta ke kamu ini, baik mungkin di sini kamu yang belum jadian atau kamu yang udah punya pasangan, dia ingin sekali memeluk kamu karena kamu tuh lovable. Apa lovable bahasa Indonesianya? Ya lovable kayak gemes gitu, yang lucu, unyu, menggemaskan, cakep, sangat ingin aku cintai gitu ya. Apa bahasa Indonesianya? Ya begitulah, kamu pasti mengerti ya. Kemudian di sini ada, kamu adalah teman yang sangat luar biasa. Kamu setia dan sangat-sangat gampang memahami. Ya kalau di sini semoga aja kamu akan dipertemukan dengan orang yang sama loyalnya, setianya dengan kamu, yang juga akan understanding, mengerti, memahami untuk mendengarkan ketika kamu bercerita, karena kamu punya energi ini. Maka semoga aja energi kamu yang bisa menjadi sahabat yang baik ini akan membersamakan kamu dengan orang yang gak hanya mencintai kamu, juga menjadi sahabatnya kamu di sini. Ya karena bagaimanapun juga jodoh itu adalah pantulan energi kamu. Kalau kamunya
loyal dan pengertian. Semoga aja kamu akan dibersamakan dengan orang yang punya energi yang sama seperti ini sama kamu gitu. Lalu ada, kamu itu sangat bisa dipercaya. Ada banyak sekali orang yang mempercayakan suatu hal ke kamu, dan ini juga menjadi poin seksinya kamu di mata dia. Orang yang mencintai kamu di sini, kamu tuh sangat bisa diandalkan, sangat bisa dipercaya. Jadi ya itu dia, ya sangat-sangat dipercaya oleh dia untuk berjuang bareng untuk hubungan ini kayak gitu. Jadi itu dia nilai poin plusnya kamu. Jadi sekali lagi, cinta itu nggak hanya mengenai fisik. Lihat, ada banyak sekali poin-poin mengenai kamu yang menjadi nilai plus di mata dia. So it's not only your beauty or body. So ya, kamu sangat wise, bijaksana, menjadi inspirasi banyak orang, dan banyak orang yang terinspirasi sama kamu. Kayak kamu tuh ingin tahu mengenai banyak hal, kamu ingin berteman dengan banyak orang dari berbagai latar belakang, dan kamu juga open minded di sini. Makanya di sini kenapa aku bilang kamu layak untuk seseorang yang sama energinya dengan kamu, yang akan membahagiakan kamu, bukan orang yang berkali-kali menyakiti kamu tanpa ada perubahan berarti. Kayak gitu. Di sini kamu sangat bijak mengenai hidup kamu, mengenai orang-orang di sekitar kamu dan sebagainya. Kayak gitu ya buat teman-teman di sini. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya juga. Kalau ini mengenai apa yang kamu rasa atau apa yang dirasakan oleh pasangan kamu, atau mungkin orang yang lagi jatuh cinta sama kamu. Yes, kita lihat bareng. Masih sulit untukku melupakan masa lalu. Jadi, kalau teman-teman di sini ada yang memang masih terluka hatinya, masih sangat-sangat trauma mengenai kisah cinta, ya udah nggak apa-apa. Kamu ambil waktu kamu, jangan memaksakan diri untuk menjalin sebuah hubungan di saat kamu belum selesai dengan masa lalu kamu. Jangan jadi Joji yang kesekian ya, please. Jadi ketika kamu ingin memulai sebuah kisah cinta baru dengan orang baru, selesaikan dulu segala sakit hati kamu, traumanya kamu, segala kenangan-kenangan dengan mantan kamu. Udah, tutup buku dan mulailah kisah cinta kamu yang baru. Tapi kalau kamu ngerasa aku belum siap kak, ya sudah, nggak apa-apa. Kamu sembuhkan segalanya, nolkan perasaan kamu supaya kamu lebih bisa menghargai orang yang datang ini tanpa kamu harus membanding-bandingkan dia dengan mantan kamu atau masa lalu kamu. Ya, di sini ada gitu. Kemudian ada, aku harap aku bisa memperlakukan kamu lebih baik lagi. Ya, sepertinya di sini ada penyesalan, bisa di kamu, bisa di orang yang udah menyakiti hati kamu. Ya, entah ini mantan atau mungkin pasangan kamu. Jadi kalau emang kamu masih ada komitmen untuk ingin tetap bersama dengan dia, dan kamu ingin memberikan kesempatan ke dia untuk dia berubah, ya sudah, kamu maafkan dia dan kasih kesempatan ke dia untuk membuktikan bahwa dia bisa berubah. Ingat ya, harus ada progresnya dari dia. Kalau kamu udah ngasih dia kesempatan berubah, dianya mengulangi lagi, ya itu namanya nggak berubah. Itu hanya janji-janji manis di bibir aja. Jadi ya, apakah kamu akan membebaskan diri kamu atau gimana, ya terserah kamu. Tapi semoga aja dengan kamu memberi dia kesempatan, dia benar-benar bisa menyesali itu semua dan benar-benar bisa berubah untuk membuat hubungan ini menjadi lebih nyata ke depannya bersama dengan kamu ya. Kemudian ada, terima kasih kamu selalu ada di samping aku, terutama di saat dia lagi terluka, lagi down, mungkin lagi stres mengenai pekerjaan atau kuliah. Kamu ada buat dia, dan ini menjadi sebuah hal yang dia sangat berterima kasih mengenai itu semua ke kamu. Baik di sini kamunya sudah punya pasangan, ya ini pasangan kamu, atau kalau misalnya kamu masih jomblo, ya mungkin di sini ada orang yang diam-diam emang lagi menaruh perhatian sama kamu. Sudah waktunya kita bicara jujur dari hati ke hati. So, buat teman-teman di sini, kalau emang ada yang masih kamu sembunyikan, ada perasaan-perasaan yang masih mengganjal di hati kamu mengenai pasangan kamu, sudah waktunya kamu bicara terbuka, jujur mengenai apa yang kamu rasakan. Terutama kalau logika kamu sudah mendorong-dorong kamu untuk jujur kepada dia, maka jujurlah. Di sini jangan takut dia akan kabur, jangan takut dia akan marah karena kamu jujur, karena kalau dia emang sayang sama kamu, karena kalau dia memang ingin memperjuangkan hubungan ini, kejujuran kamu akan sangat dia hargai. Walaupun mungkin dia akan kaget, tapi dia akan mencerna kejujuran kamu ini dan akan
Gimana caranya kamu mengkomunikasikan ini? Apakah menuju ke hubungan yang lebih baik, ataukah dia akan lari setelah kamu jujur? Kalau misalnya dia lari, ya kamu mengerti bahwa ternyata dia nggak seserius itu dengan hubungan ini. Tapi kalau setelah kamu jujur, dia semakin memeluk kamu dengan erat, semakin mengerti mengenai kamu, ya berarti memang dia menjadi orang yang memperjuangkan hubungan ini dan layak buat kamu perjuangkan juga ya. Aku takut untuk menceritakan apa yang sebenarnya aku rasakan. Nah, lo di sini jadi buat teman-teman ya, banyak sih yang takut untuk jujur mengenai apapun lah di sini. Jujur mengenai perasaan, jujur mengenai masa lalu atau apapun itu, karena takut pasangannya terluka, takut pasangannya marah. Ya, sekarang tergantung gimana timingnya aja. Kamu bisa jujur di saat mood kamu bagus, di saat mood pasangan kamu lagi bagus, di waktu yang tepat, di kondisi yang nyaman. Setelah itu kamu lihat, apakah setelah jujur ini dia akan semakin dekat ke kamu atau semakin berlari menjauh dari kamu. Kalau semakin dekat, ya dia layak buat diperjuangkan. Kalau dia berlari, ya dia nggak seserius itu sama kamu ya. Kemudian di sini ada pelajaran sepanjang bulan Juli nanti ya. Ada bintang laut di sini mengenai intuisi. Aku ingat tadi di bagian kondisi umum ada Ace of Cups, intuisi juga ya. Jadi di sini dengarkan kata hati kamu, sedikit berpikir, lebih banyak merasa. Jadi ya coba pakai intuisi kamu, biarkan hati kamu yang berbicara, tapi tetap harus ada logikanya. Cuma di sini ya jangan terlalu banyak berlogika. Kadang cinta itu akan berjalan berdasarkan intuisi kamu. Jadi ikutin aja, selama ini nggak merugikan siapapun, ya silahkan ikuti intuisi kamu. Karena bulan Juli sepertinya intuisi kamu akan semakin kencang ya. Lalu di sini ada tikus ladang mengenai kesuksesan. Jadi percaya aja kepada diri kamu dan berani untuk bermimpi besar. Karena di sini mengenai kisah cinta, nggak apa-apa kamu bermimpi aja yang besar mengenai kamu pengen punya pasangan yang baik, yang ramah, mencintai kamu, mencintai keluarga kamu, ya mungkin keuangannya bagus dan sebagainya. Ya nggak apa-apa, mimpikan aja. Tapi kamu harus ingat, kalau kamu memimpikan pasangan yang sehebat itu, kamu juga harus sehebat itu juga. Karena jodoh kamu cerminannya kamu. Kalau kamu memimpikan orang yang sehebat ini, hebatkan dulu diri kamu. Entah di kuliah, di pekerjaan, mengenai kestabilan mental kamu dan sebagainya. Begitu ya di sini. Jadi nggak apa-apa, mimpikan yang besar aja. Karena kalau misalnya kamu sudah hebat, kamu juga layak untuk mendapatkan seseorang yang hebat juga. Ada apa ini? Jerapah untuk melihat gambaran yang lebih luas, gambaran yang lebih besar ya di sini. Jadi kadang ketika masalah datang, coba mundur sekian langkah supaya kamu lebih bisa melihat situasinya di sudut pandang yang lebih luas. Dan ini akan membuat kamu lebih bisa memutuskan suatu hal, terutama buat teman-teman yang lagi bermasalah di kisah cinta atau lagi ada ujian di kisah cintanya. Jadi mungkin kamu harus duduk diam dulu, jangan drama, jangan emosi, tarik nafas sendiri dulu, lalu flashback ke belakang. Apa aja yang udah kamu lalui, apa aja yang harus diperbaiki, apa-apa aja yang udah harus waktunya kamu bicarakan ke pasangan kamu. Karena di sini sepertinya komunikasi menjadi poin penting di bulan Juli nanti buat teman-teman yang memilih file nomor 2. Lalu ada mengenai healing di sini ya. Jadi lumba-lumba, udah waktunya kamu berhenti dan mendengarkan. Ya, di sini mendengarkan. Kalau di sini adalah pasangan kamu yang akan jujur ke kamu, coba kamu dengarkan dia. Mungkin kamu kaget dengan kejujurannya, tapi coba hargai kejujurannya. Karena mungkin nggak mudah bagi dia untuk jujur ke kamu. Jadi tarik nafas dulu, kemudian baru tanggapi apa yang sudah dia sampaikan ke kamu kayak gitu. Dan di sini juga bisa mengenai kamulah yang healing. Karena mungkin kamu yang terluka. Jadi kalau memang ada momen dimana kamu akan menyelesaikan hubungan kamu dengan dia dan kamunya akan menangis, ya nggak apa-apa, nikmati waktu kamu dan waktu yang akan menyembuhkan juga luka batinnya kamu. Dan kamu akan siap lagi untuk sesuatu yang lebih indah ke depannya ya, bersama seseorang yang jauh lebih baik kayak gitu. Oke, buat teman-teman di sini yang memilih file kedua, itu yang bisa aku reading mengenai kamu. Dan apapun itu, semoga yang terbaik buat kamu di bulan Juli nanti. Dan ya, terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lainnya. Dan semoga kamu selalu berbahagia. Bye-bye.